Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang wajib seorang muslim untuk mengetahuinya, untuk memahaminya agar kita tidak terjerumus kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang wajib seorang muslim ketahui adalah yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan begitu saja. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, lalu memberikan rezeki, walam yatrukna hamalan, dan tidak akan meninggalkan begitu saja, bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua rasul, yang mana rasul ini yang menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melakukan peribadatan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dakhala, nah maka dia akan masuk neraka. Adapun dalil akan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalna ilaika rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kami menurunkan kepada kalian rasul, yang mana rasul-rasul ini sebagai syahid, sebagai saksi. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, seperti kami telah menurunkan kepada Fir'aun rasul yang menjelaskan bagaimana tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kewajiban seorang hamba
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa Fir'aun rasulah, yang mana Fir'aun mengingkari apa yang diajak, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul pada saat itu. Fa'akhadnahu akhda wabila. Maka dengan Fir'aun mengingkari Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadab. Maka demikian juga dengan umat-umat yang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang kaifiyat di dalam beribadah, tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap seorang muslim. Maka tatkala seorang muslim mengingkari apa yang diturunkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal serupa yang akan terjadi seperti umat-umat terdahulu. Maka di sini seorang muslim wajibnya mentaati, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang wajib bagi seorang muslim diketahui adalah annallaha la yarda an yusyraka ma'ahu fi ibadatihi ahad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, yaitu dipersekutukan dalam hal beribadah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak dengan para malaikat, tidak dengan para nabi. Maka kalau dengan para malaikat, dengan para nabi juga tidak boleh, apalagi kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain mereka, selain malaikat, selain nabi. Maka disinilah kewajiban seorang muslim untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan dalam hal asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk apapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala la yarda, tidak akan ridha. Dan balasan bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Inilah yang wajib bagi seorang muslim untuk diketahui. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga yang wajib bagi seorang muslim untuk diketahui adalah anna man ata'a ar-rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatun man hadallah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Barang siapa yang mentaati Rasul dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak boleh memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala.
walaupun ia adalah orang yang terdekat dengan kita. Maka poin yang ketiga ini, seorang muslim harus jelas kepada siapa mereka harus berloyalitas dan kepada siapa mereka harus bara'. Tentunya seorang muslim berloyalitas kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang yang beriman dan menjalankan keimanannya. Sebaliknya, seorang muslim harus bara' terhadap orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, orang-orang zalim, orang-orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang maksiat adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang tidak mungkin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita berloyalitas dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sementara kita saling bergandengan tangan dengan orang-orang yang mana status mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah 3 poin yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pahami. Kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berbarok kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini dalam hal akidah. Tidak boleh kita bermain-main dalam hal akidah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.